Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Anak-anak ibu semuanya, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu semuanya, kelas 5A, hari ini ibu akan menjelaskan materi IPA tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah. Sebelum kita memulai materi kita, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia. Kemudian, mengetahui penyakit pada sistem peredaran darah. Ada sebagian tips Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Yang pertama adalah selektif terhadap makanan, berarti memilih makanan yang sehat dan baik. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian makan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Tidak makan atau minum sambil berdiri, itu biasa kita lakukan ya. Kemudian cepat tidur dan cepat pula bangun. Yang terakhir melakukan puasa sunnah, dan banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah yang dilakukan dalam menjaga kesehatan. Oke, anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu akan menjelaskan materi yang sudah ibu sampaikan di awal, yaitu tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah penyakit anemia. Pernah dengarkah anak-anak ibu tentang penyakit anemia? Ya, anemia ini adalah salah satu penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Anemia merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan darah. Anemia dapat disebabkan karena kekurangan gizi dan zat besi, penyakit keturunan, serta aktivitas yang berlebihan. Maka gejala anemia ini berupa badan terasa lelah, lemas, mudah terserang penyakit, dan sulit untuk fokus dalam beraktivitas. Maka dari itu, untuk mencegah anemia, kita harus mencukupi kebutuhan gizi dengan makan makanan sehat, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Berikutnya adalah leukemia. Leukemia atau disebut dengan kanker darah ini merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah putih terlalu banyak di dalam tubuh, sehingga gejala penyakit leukemia ini dapat mengurangi nafsu makan, kemudian terasa lelah, nyeri pada tulang, dan sehingga terjadi pendarahan atau disebut dengan mimisan. Berikutnya adalah hipertensi atau yang disebut dengan darah tinggi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi dapat menimbulkan penyakit lain seperti penyakit jantung. Gejala hipertensi ini adalah tubuh terasa lemah, nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, dan sesak napas.
Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit dengan kondisi darah sulit untuk membeku. Hemofilia merupakan penyakit keturunan dan banyak diderita oleh laki-laki. Apabila terjadi luka ringan pada penderita, maka dapat menyebabkan pendarahan. Oleh karena itu, penderita harus selalu berhati-hati agar tidak terluka. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menangani jika terjadi luka di badan kita. Selain dari penyakit anemia, kemudian leukemia, hipertensi, dan hemofilia, ada juga penyakit gagal jantung dan jantung koroner. Halo teman-teman semuanya, sekarang calon dokter akan membahas mengenai istilah yang sering kalian dengar, yaitu gagal jantung. Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya jika kalian suka dengan konten-konten video di channel calon dokter. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang penting untuk sel-sel tubuh kita. Oleh karena itu, peran jantung sebagai pemompa darah ini merupakan peran yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, sekarang, apa yang dimaksud dengan gagal jantung? Jadi, gagal jantung adalah suatu kondisi ketidakmampuan jantung untuk memompakan cukup darah ke seluruh tubuh. Awalnya, dikarenakan kondisi tertentu, otot jantung berusaha lebih untuk memompakan darah, dan lama-kelamaan otot jantung menjadi capek dan tidak dapat memompakan darah dengan baik ke seluruh tubuh. Penting untuk diingat bahwa pada gagal jantung, bukan berarti jantung kita yang berhenti berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Namun, gagal jantung disebabkan oleh kelemahan otot jantung, sehingga jantung gagal untuk memompakan darah ke seluruh tubuh secara adekuat. Nah, sekarang, apa-apa saja faktor risiko dari gagal jantung itu sendiri? Faktor risiko dari gagal jantung yang sering adalah akibat penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan aliran darah menuju ke otot jantung. Gangguan aliran darah ini akan menyebabkan kurangnya pasokan darah yang adekuat untuk memberikan nutrisi ke otot jantung, sehingga otot jantung tidak mampu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dengan adekuat. Tekanan darah tinggi juga berperan sebagai faktor risiko. Gangguan irama detak jantung, atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai aritmia. Faktor risiko lain adalah keadaan kurang darah berat yang sering kita dengar dengan istilah medis anemia, infeksi otot jantung atau miokarditis, kondisi kehamilan, dan penyakit lain yang dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung seperti penyakit hormon hipertiroid, penyakit jantung rematik, atau penyakit katup jantung. Gejala klinis gagal jantung bervariasi, yaitu tergantung dari umur, beratnya gagal jantung, penyebab yang mendasari terjadinya gagal jantung, seperti apakah ia disebabkan karena proses infeksi atau penyakit lainnya, dan ruang jantung yang terlibat, apakah ia termasuk gagal jantung kanan, kiri, ataukah keduanya. Gejala yang sering terlihat adalah sesak nafas, di mana sesak nafas ini sering terjadi ketika penderita sedang beraktivitas dari ringan hingga berat. Dan pada saat kita berada dalam posisi tidur, biasanya dokter melakukan pemeriksaan dengan stetoskop untuk mendengarkan ada tidaknya penumpukan cairan yang terjadi di dalam paru-paru. Pada gagal jantung, dikarenakan jantung yang tidak kuat dalam memompakan darah, maka aliran darah menuju ginjal untuk dikeluarkan melalui urin menjadi berkurang, sehingga akan muncul gejala-gejala yang diakibatkan oleh bendungan cairan dalam tubuh, yaitu adanya pembengkakan pada kaki, perut membesar yang berisi cairan, dan dikarenakan oleh penumpukan cairan tersebut, maka terdapat gejala peningkatan berat badan. Gejala-gejala lain yang sering juga ditemukan adalah perasaan jantung yang berdebar-debar, atau dalam istilah medis kita sebut sebagai takikardi, gejala batuk-batuk, dan adanya tekanan darah rendah atau hipotensi. Gejala yang tampak pada kulit
yaitu kulit tampak pucat, dingin, dan berkeringat. Karena pada gagal jantung, aliran darah ke ginjal berkurang, maka otomatis frekuensi buang air kecil penderita gagal jantung juga berkurang, yang dikarenakan produksi urin yang sedikit. Nah, apakah gagal jantung ini dapat dicegah? Dan jika iya, bagaimana cara mencegah gagal jantung ini? Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga pola diet dan pola makan kita, yaitu membatasi makanan yang memiliki kadar garam, gula, maupun lemak yang tinggi. Kemudian, olahraga secara teratur. Olahraga yang dapat dilakukan yaitu lari atau renang yang berguna untuk memperbaiki dinding pembuluh darah sehingga distribusi darah ke seluruh tubuh dapat berjalan lancar, termasuk ke otot jantung, dan menghindari terjadinya penyakit gula dan kadar kolesterol yang tinggi. Menjaga berat badan juga merupakan salah satu usaha pencegahan gagal jantung. Menghindari konsumsi alkohol dan rokok, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsultasikan kesehatan Anda ke dokter dan mengontrol tekanan darah, kadar gula, maupun kolesterol. Nah, apa yang dapat terjadi apabila gagal jantung ini tidak diobati? Yang dapat terjadi adalah terdapat penumpukan cairan pada paru. Hal ini dapat memperberat sesak nafas yang terjadi pada penderita gagal jantung. Kemudian, dapat terjadi keadaan shock kardiogenik, di mana jantung menjadi tambah lemah dan tidak dapat memompahkan darah dalam jumlah yang semestinya. Hal ini merupakan keadaan darurat yang jika tidak ditangani cepat dapat berakhir dengan kematian. Seperti yang telah disebutkan, pada gagal jantung, aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Karena distribusi darah ke ginjal berkurang, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal, yang jika tidak diobati, dapat menyebabkan gagal ginjal. Hal lain yang dapat terjadi adalah stroke atau gangguan aliran darah di otak, dan aritmia, yaitu kelainan irama denyut jantung. Pada gagal jantung, terdapat pembesaran ukuran hati yang dikarenakan oleh bendungan cairan. Hal ini lama-kelamaan akan mengganggu fungsi dari hati yang dapat terjadi apabila keadaan gagal jantung tidak diobati.